Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Insinyur Saptanto Joko Suprapto MT, selaku dosen mata kimia eksplorasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Yang saya hormati, Tesyafa Yuki Azhara selaku pembimbing kelompok 5, serta para presentator yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi program studi teknologi geologi angkatan 2024 kelas B Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan presentasi hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat dengan pembahasan unsur U, unsur P, unsur Y, dan unsur TH dalam keadaan sehat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rangga Aurora Ramadan, mahasiswa program studi teknologi geologi angkatan 2024 selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur kamera serta menjaga fitur audio tetap dalam keadaan mute selama kegiatan berlangsung, agar acara dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini yaitu pembukaan, sambutan dari pembimbing kelompok, sesi pemaparan kelompok, dan foto bersama. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan memasuki susunan acara yang pertama, yaitu sambutan dari pembimbing kelompok. Kepada Teh Yuki, kami persilahkan. Terima kasih Rangga sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan pengampu Bapak Sabta Bimbing serta teman-teman semua. Sebelumnya saya mengapresiasi teman-teman dari kelompok 5 karena sudah menyelesaikan materi presentasi ini dengan tepat waktu. Jadi pada kesempatan kali ini presentasi akan dibawakan oleh mahasiswa Teknologi Geologi angkatan 2024 kelas B yaitu kelompok 5 yang akan membahas penyebaran geokimia tanah daerah Sumatera. Nah, unsur yang dibahas itu meliputi uranium, fosfor, yttrium, dan thorium yang mana unsur-unsur ini saling berkaitan dengan asosiasi logam tanah jarang dan uranium. Dan berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan teman-teman dari kelompok 5, itu masih belum banyak referensi ataupun penelitian yang khusus membahas sebaran unsur-unsur tersebut di wilayah Sumatera Barat. Oleh karena itu, pembahasan ini nantinya diharapkan dapat menjadi gambaran ataupun referensi awal terkait pola sebaran geokimia di daerah tersebut, sekaligus membuka peluang untuk penelitian lanjutan ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Yuki atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan kelompok yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah memandu jalannya acara. Perkenalkan, saya Koirunisa Windiani, mahasiswi program studi Teknologi Geologi angkatan 2024, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hasil pada hari ini. Sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya membacakan beberapa ketentuan selama kegiatan berlangsung. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk tetap mengaktifkan fitur kamera. Saya juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk menjaga fitur audio tetap dalam keadaan mute selama kegiatan berlangsung agar acara berjalan dengan tertib dan kondusif. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis sebaran unsur sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat dengan pembahasan unsur U, unsur P, unsur Y, dan unsur TH. Adapun setiap presentator akan diberikan waktu pemaparan selama 10 menit. Untuk mengefisienkan waktu, pemaparan pertama mengenai unsur U akan disampaikan oleh Saudari Lucy Tridayanti. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen pengampu dan seluruh pembimbing kelompok. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sebaran unsur uranium pada sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Boleh di next.
Oke, next. Baik, uranium atau unsur U adalah unsur kimia radioaktif alami dengan nomor atom 92 pada tabel periodik. Uranium memiliki warna putih keperakan, massa jenis tinggi, dan banyak ditemukan pada batuan, tanah, serta mineral di kerak bumi. Unsur ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir karena mampu menghasilkan energi besar melalui proses fisi nuklir. Dalam bidang geologi dan pertambangan, uranium merupakan unsur penting yang digunakan sebagai indikator mineralisasi radioaktif dan sering ditemukan berasosiasi dengan batuan granit, sedimen, maupun zona alterasi hidrotermal. Oke, next. Oke, pada kali ini metode penentuan besar nilai ambang batas menurut Rose DKK 1979. Yang pertama, dengan cara membandingkan harga rata-rata yang ada dalam literatur, mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas suatu populasi, mengidentifikasi nilai tinggi pada bagian ujung grafik unsur sebagai indikasi anomali, serta menghitung nilai anomali menggunakan rata-rata ditambah 2 hingga 3 kali simpangan baku atau yang dilakukan juga pengelompokan unsur-unsur pathfinder yang memiliki hubungan geokimia dengan uranium serta pengolahan data menggunakan histogram dan grafik probabilitas. Rose DKK 1979 menjelaskan bahwa penentuan nilai ambang anomali dalam eksplorasi geokimia tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai unsur yang tinggi, tetapi harus berdasarkan pada beberapa pendekatan statistik geologi dan kimia. Metode ini bertujuan untuk membedakan nilai latar belakang atau background dengan nilai anomali yang berpotensi menunjukkan adanya mineralisasi suatu unsur. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi anomali unsur uranium pada sampel geokimia tanah di Sumatera Barat. Oke, di next. Nah, metode pertama dilakukan dengan membandingkan kadar uranium hasil analisis dengan nilai rata-rata uranium yang terdapat pada kerak bumi berdasarkan literatur geokimia. Uranium merupakan unsur jejak atau trace elemen yang umumnya memiliki kadar sekitar 2-3 ppm pada kerak bumi dengan nilai rata-rata yang sering digunakan sebesar 2,7 ppm. Perbandingan ini memberikan gambaran awal mengenai apakah suatu daerah memiliki kandungan uranium yang lebih tinggi dibandingkan kondisi anomali apabila nilai uranium yang diperoleh jauh melebihi nilai rata-rata di kerak bumi. Maka daerah tersebut dapat dianggap memiliki indikasi pengayaan unsur uranium dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Pada penelitian ini, nilai rata-rata uranium sebesar 2,3 ppm, masih mendekati nilai rata-rata kerak bumi. Namun, terdapat sejumlah lokasi yang memiliki kadar jauh lebih tinggi sehingga menunjukkan adanya anomali. Metode yang kedua dilakukan dengan mengamati distribusi data geokimia menggunakan grafik unsur maupun grafik frekuensi dalam suatu populasi data geokimia. Sebagian besar data biasanya terkonsentrasi pada nilai rendah hingga menengah yang mewakili kondisi normal atau background. Nah, nilai-nilai yang berada pada bagian ujung kanan grafik atau disebut upper tail merupakan kelompok data dengan konsentrasi unsur yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas data lainnya. Kelompok data inilah yang dianggap sebagai kandidat anomali. Pada penelitian uranium di Sumatera Barat, kadar tertinggi mencapai 21,36 ppm. Sedangkan sebagian besar data berada pada kisaran yang lebih rendah. Nilai-nilai tinggi yang berada pada ujung kanan distribusi tersebut menjadi indikasi adanya proses pengayaan uranium yang tidak terjadi secara normal dan berpotensi berhubungan dengan mineralisasi. Next. Metode ketiga ini dilakukan dengan mengamati hubungan uranium dengan unsur-unsur lainnya yang secara geokimia memiliki keterkaitan dalam proses pembentukan endapan mineral. Unsur-unsur tersebut dikenal sebagai unsur penunjuk atau pathfinder. Dalam eksplorasi uranium, unsur-unsur seperti molybdenum, vanadium, tembaga, timbal, arsen, dan kobalt sering ditemukan berasosiasi dengan mineralisasi uranium. Kehadiran unsur-unsur tersebut dapat memperkuat interpretasi bahwa anomali yang ditemukan bukan merupakan variasi alami biasa, melainkan berkaitan dengan sistem mineralisasi. Oleh karena itu, analisis korelasi antara uranium dan unsur-unsur pathfinder menjadi langkah penting untuk meningkatkan tingkat keyakinan dalam menentukan daerah prospek. Metode yang keempat ini
Penentuan nilai ambang anomali dilakukan menggunakan metode statistik Rose-DKK 1979, yaitu dengan menghitung rata-rata dan simpang baku dari data 1487 uranium. Nilai rata-rata ini yang diperoleh sebesar 2,36 ppm. Sedangkan simpang baku sebesar 2,07 ppm. Batas anomali kuat dihitung menggunakan rumus rata-rata ditambah 2 kali simpang baku sehingga diperoleh 650 ppm. Selanjutnya, batas anomali sangat kuat dihitung menggunakan rumus rata-rata ditambah 3 kali simpangan baku dan menghasilkan 8,57 ppm. Sampel yang memiliki kadar uranium di atas 6,50 ppm dikategorikan sebagai anomali kuat, sedangkan kadar di atas 8,57 ppm dikategorikan sebagai anomali sangat kuat dan menjadi prioritas dalam penentuan daerah target eksplorasi. Next. Selanjutnya, membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau di daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri secara geologi maupun geokimia. Nah, hingga saat ini belum terdapat penelitian secara khusus membahas mengenai sebaran unsur uranium pada sampel geokimia di wilayah Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal dalam mengidentifikasi karakteristik serta potensi keberadaan unsur pada daerah penelitian. Yang keenam atau metode yang terakhir dilakukan dengan menggunakan analisis statistik visual berupa histogram dan grafik probabilitas. Histogram digunakan untuk melihat pola distribusi data serta mengetahui keberadaan kelompok data yang menyimpang dari populasi utama. Melalui histogram dapat diketahui apakah data berdistribusi normal atau log normal dan memiliki lebih dari satu populasi. Sementara itu, grafik probabilitas digunakan untuk memisahkan populasi data latar belakang atau background dengan populasi anomali. Pada grafik ini biasanya akan terlihat perubahan kemiringan kurva atau breakpoint yang menunjukkan batas antara data normal dan anomali. Penggunaan histogram dan grafik sangat membantu dalam menentukan nilai ambang anomali secara lebih objektif karena didasarkan pada karakteristik distribusi data yang sebenarnya, bukan hanya perhitungan statistik sederhana. Oke, next. Data yang disajikan merupakan hasil kegiatan pengambilan sampel geokimia tanah yang difokuskan pada uranium dengan total sampel yang berhasil dikumpulkan sebanyak 1.487 data. Sampel-sampel tersebut kemudian dianalisis secara laboratorium menggunakan metode analisis geokimia untuk mengidentifikasi kandungan unsur uranium beserta unsur-unsur penyerta lainnya yang terdapat dalam sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar uranium memiliki variasi yang cukup signifikan dengan kadar maksimum mencapai 21,36 ppm dan kadar minimum sebesar 0,28 ppm. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi geologi dan proses mineralisasi pada daerah penelitian. Next. Kadar rata-rata uranium di kerak bumi umumnya berkisar 2-3 ppm dengan nilai yang paling sering digunakan dalam literatur geokimia sekitar 2,7 ppm. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa uranium tergolong unsur jejak atau trace element, yaitu hadir dalam konsentrasi relatif rendah namun tersebar luas pada berbagai jenis batuan. Nah, di kelas 1, 2,5% dengan jumlah data 1487, kadarnya sebesar 8,81 sampai 21,36. Itu bisa kita indikasikan dengan anomali sangat kuat. Kelas kedua, 5% dengan jumlah data 1487, kadarnya sebesar 4,58 sampai 8,62. Anomali sangat kuat. Kelas 3, 7,5% dengan jumlah data 1487, kadarnya sebesar 3,03 sampai 4,54. Dan kelas keempat, 10% dengan jumlah data 1487, kadar sebesar 2,41 sampai 3,01. Dan kelas 5, 5%, 15% dengan jumlah data 1487, kadarnya sebesar 2,01 sampai 2,4. Kelas 6, 25% dengan jumlah data 1487, kadarnya sebesar 1,57 sampai 2. Yang terakhir, 35% dengan jumlah data 1487, kadarnya sebesar 0,28 sampai 1,56. Oke, di next. Pada peta sebaran unsur terlihat bahwa unsur uranium tersebar pada beberapa wilayah di Sumatera Barat dengan
intensitas yang berbeda-beda. Warna merah menunjukkan daerah dengan kadar uranium tinggi, sedangkan warna yang lebih rendah menunjukkan kadar uranium normal hingga rendah. Next. Di daerah target pertama yang saya pilih ini terdapat Kabupaten Junjung dengan merupakan zona dengan intensitas anomali uranium tertinggi di seluruh daerah penelitian. Sebaran anomali teridentifikasi sangat luas dan hampir menutupi sebagian besar wilayah kabupaten, terutama pada kecamatan Kamangbaru, Sumpur Kudus, dan Tanjung Gadang. Kadar uraniumnya mencapai kelas 1 dengan rentang nilai 8,81 sampai 21,36 ppm. Litologi penyusun daerah anomali terdiri atas granit, anggota batu gamping formasi kuantan, anggota filit dan serpih formasi kuantan, serta anggota bawah formasi ombilin. Granit yang mendominasi wilayah ini memiliki komposisi dari leucogranit hingga monzonit kuarsa dan dikenal sebagai batuan yang berpotensi menjadi batuan induk uranium karena mampu mengakumulasikan unsur radioaktif selama proses diferensiasi magma. Kehadiran filit, serpih, batu gamping, dan batu pasir kuarsa turut mendukung terjadinya pengayaan uranium melalui proses alterasi hidrotermal maupun pelapukan. Kombinasi unsur uranium yang sangat tinggi dan litologi yang mendukung mineralisasi menjadikan Kabupaten Sinjunjung sebagai target utama eksplorasi lanjutan. Next. Oke, di target yang kedua terletak di Kabupaten Tanah Datar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sijunjung pada bagian timur dan utara. Sebagai anomali, berwarna merah terlihat cukup jelas dan berkesinambungan, meliputi Kecamatan Lintaubuo Utara, Simpaung, dan Rambatan. Kadar uraniumnya mencapai rentang nilai 4,58 sampai 21,36 ppm. Litologi penyusun daerah terdiri dari tuf batuan gamping, anggota batuan gamping formasi kuantan, anggota filit dan servih formasi kuantan, anggota bawah formasi ombilin, dan granit. Kehadiran granit kembali menjadi faktor penting karena berpotensi sebagai sumber uranium primer. Nah, selain itu, batuan vulkanik berupa tuf batu apung dapat berfungsi sebagai media transportasi dan pengendapan unsur selama aktivitas hidrotermal. Kombinasi batuan sedimen, metamorf, dan batuan beku tersebut menunjukkan lingkungan geologi yang kompleks dan mendukung pembentukan anomali uranium berskala luas. Next. Baik, di daerah target 3 ini berada di Kabupaten 50 Kota, khususnya pada wilayah Kecamatan Lareh Sago Halaban. Sebaran anomali uranium pada daerah ini memang tidak seluas yang ditemukan di Kabupaten Sijunjung maupun Kabupaten Tanah Datar. Namun, pola anomali terlihat cukup konsentrasi pada beberapa lokasi tertentu. Kadar uraniumnya mencapai rentang nilai 3,03 sampai 8,63 ppm. Litologi penyusun darah anomali terdiri atas andesit Gunung Malintang, granit, anggota filit, dan servih formasi kuantan, serta tuf batu apung. Andesit Gunung Malintang tersusun atas breksi andesit hingga basalt, aglomerat, pecahan lava, dan endapan lahar yang menunjukkan aktivitas vulkanisme masa lalu. Kehadiran granit sebagai batuan pembawa uranium bersama batuan vulkanik dan batuan metamorf berupa filit serta serpih menciptakan kondisi yang kemungkinan terjadi migrasi, akumulasi, dan pengayaan unsur uranium. Oleh karena itu, wilayah ini layak dijadikan target pendukung dalam program eksplorasi uranium secara lebih rinci. Next. Oke, ini data dari peta georima dan Minerba OneMap Indonesia. Berdasarkan perbandingan dengan data georima dan wilayah izin usaha pertambangan, anomali uranium yang ditemukan tidak berkorelasi langsung dengan aktivitas pertambangan yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa anomali uranium kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor geologi alami seperti litologi batuan pembawa, alterasi hidrotermal, proses pelapukan, dan pengayaan unsur pada batuan. Selain itu, keberadaan unsur asosiasi atau pathfinder seperti MO, V, CO, PB, AS, dan kobalt juga mengindikasikan adanya potensi mineralisasi
uranium pada daerah penelitian. Next. Oke, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis 1.487 sampel geokimia tanah unsur uranium di Sumatera Barat, diperoleh kadar uranium berkisar antara 0,28 sampai 21,36 ppm dengan rata-rata 2,36 ppm. Hasil tersebut menunjukkan adanya variasi distribusi uranium yang dipengaruhi kondisi geologi dan proses mineralisasi. Daerah dengan anomali tertinggi terdapat di Kabupaten Sijunjung, khususnya Kecamatan Kamangbaru, Sumpur Kudus, dan Tanjung Gadang, sehingga menjadi target utama eksplorasi lanjutan. Nah, selain itu, wilayah tanah datar dan 50 kota juga memiliki potensi anomali yang cukup baik. Anomali uranium yang ditemukan diduga lebih dipengaruhi faktor geologi alami seperti litologi, alterasi hidrotermal, dan pelapukan batuan. Kemudian didukung oleh keberadaan unsur pathfinder seperti MO, V, CU, PB, AS, dan CO yang mengindikasikan potensi mineralisasi uranium. Next. Ini referensi yang saya ambil dalam melakukan analisis. Next. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lucy atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pembahasan unsur P akan disampaikan oleh Saudara M. Zaki Aprilianto Putro, dipersilakan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai sebaran unsur fosfor berdasarkan data geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi unsur P serta menentukan daerah yang berpotensi untuk eksplorasi lanjutan. Next. Di sini ada penjelasan unsur P. Fosfor adalah unsur kimia dengan simbol P dengan nomor atom 15. Unsur ini hadir dalam tiga bentuk, yaitu fosfor merah, putih, dan hitam, yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Fosfor tidak ditemukan bebas di alam. Next. Oke, di sini adalah metode penentuan besar nilai ambang menurut Ros DKK. Jadi ini sama seperti teman saya sebelumnya yang sudah dijelaskan. Mungkin bisa next saja. Nah, di sini ada nilai kerak bumi. Jadi rata-rata nilai kerak bumi pada unsur P yaitu ada di 1050 ppm. Di atas 1050 berarti unsur P itu bersifat anomali atau bisa berprospek untuk ditambang. Selanjutnya yang kedua ada mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas kanan yaitu outlier. Jadi grafik ini menunjukkan hubungan antara kadar unsur P dan persentase. Sebagian besar data membentuk pola linear positif yang rapi, artinya semakin tinggi kadar unsur P, semakin tinggi persentasenya. Namun di bagian ujung kanan atas, kadar P sekitar 4.000 sampai 4.500. Terdapat beberapa titik yang melompat jauh pada pola umum. Titik-titik inilah yang disebut outlier, yaitu nilai ekstrim yang tidak mengikuti tren mayoritas data. Next. Selanjutnya yang ketiga ada menghitung data rumus nilai rata-rata, yaitu dengan cara ditambah nilai rata-rata ditambah 2 atau 3 kali simpangan baku. Bisa dilihat nilai rata-rata saya ada 498,47 dan simpangan baku yaitu ada 419,67 dan didapatkan batas anomali kuat saya itu sebesar 1337,826. Untuk di atas 1337 yaitu selanjutnya ada batas anomali sangat kuat yaitu ada di 1757,499 yaitu data anomali yang sangat kuat. Maka di atas batas anomali sangat kuat ini maka bisa dibilang itu sangat prospek untuk ditindaklanjuti. Next. Selanjutnya ada asosiasi unsur, di mana asosiasi unsur P biasanya terdapat pada batuan tipe alkali.
dan berasosiasi dengan unsur Ti, Nb, Ta, Zr, Re, F, dan selanjutnya ada batuan tipe karbonat yang dimana berasosiasi dengan unsur Re, Ti, Nb, Ta, dan juga F. Next. Selanjutnya ada membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri geologi maupun geokimia. Nah, di sini berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik sebaran geokimia unsur P di wilayah Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal atau referensi awal terkait karakteristik dan sebaran unsur P pada daerah penelitian. Next. Selanjutnya ada pengolahan data menggunakan grafik probabilitas dan histogram. Grafik probabilitas digunakan untuk melihat perubahan pola distribusi data. Biasanya, jika terdapat pembelokan atau perubahan tren pada grafik, hal tersebut dapat menunjukkan batas antara background dan anomali. Saya juga menentukan histogram, yaitu untuk mengetahui penyebaran frekuensi kadar nilai P pada histogram. Bagian tengah umumnya eh, sangat tinggi, lalu pada saat ke kanan histogram makin kecil, tapi nilainya makin tinggi. Yaitu bisa disebutkan sebagai eh, bidang anomali kita. Next. Di sini ada data penelitian kita yang memiliki data yang berjumlah 1.487 sampel yang memiliki kadar tertinggi 4.254 ppm dan kadar terendah yaitu ada 61 ppm. Selanjutnya ada pembagian kelas unsur P, di mana kelas 1 yaitu 2,5% dari jumlah data kadar P yang memiliki range 1.481 sampai 4.425 ppm. Selanjutnya kelas 2 ada di 5% dari jumlah data kadar, yaitu ada di range 965 sampai di 1.469 ppm. Selanjutnya di kelas 3 ada di 7,5% dari jumlah data kadar P, yaitu 760 sampai di 964 ppm. Selanjutnya ada di kelas 4 yaitu 10% dari jumlah data kadar P yaitu 599 sampai di 757 ppm. Selanjutnya ada di kelas 5 yaitu di 15% dari jumlah data kadar P yaitu 468 sampai di 598 ppm. Selanjutnya ada di kelas 6 yaitu ada di 25% dari jumlah data kadar unsur P yaitu ada di 323 ppm sampai di 467 ppm. Selanjutnya ada di kelas 7 yaitu ada di 35% dari jumlah data kadar P yaitu 61 sampai di 322 ppm. Next. Nah, di sini ada peta sebaran unsur P yang telah diolah. Jadi peta sebaran unsur P geokimia tanah daerah Sumatera Barat menunjukkan rentang data kadar antara 61 hingga 4.254 ppm. Kadar tertinggi dicirikan dengan warna merah yaitu ada di 1.481 hingga 4.254 ppm. Terkonsentrasi di di beberapa kabupaten di daerah Sumatera Barat. Selanjutnya untuk data terendah ada di 61 sampai di 322 ppm yang terkonsentrasi di warna biru dan tersebar di beberapa kabupaten di daerah Sumatera Barat. Pola sebaran yang tidak merata ini mencerminkan adanya kontrol geologis berupa aktivitas vulkanik serta struktur patahan dan lipatan yang berkembang di wilayah tersebut. Next. Selanjutnya adalah daerah target untuk survei lanjutan. Di sini ada 6 daerah target 1, daerah target 2, dan daerah target terusnya sampai daerah target 6. Mungkin akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Bisa next. Yang pertama ada di daerah target 1, yang dimana daerah target 1 itu merupakan unsur utama daerah target kita yang karena di kadar unsur di daerah target 1 mencapai 4.254 ppm dan juga ada juga kadar yang memiliki
kadar 4.144 ppm. Nah, daerah target 1 ini secara litologi tersusun atas formasi barisan fillet, batu asik, batu gamping, batu lumpur, grewek merata, grewek merta, serta rijang dan urat kuarsa yang mengandung emas. Anggota batu gamping formasi barisan yaitu batu gamping terpulamkan berumur peran awal. Anggota batu wasik dan serpih formasi luhur. Batu wasik serpih sisipan rijang dan radiolarit, serta batuan gunung api tak terpisahkan, yaitu breksi gunung api, lahar, tuf, bersusun basal andesit dari Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh. Sebaran daerah ini meliputi 4 kecamatan, yaitu Danau Kembar, Lembah Gumanti, Lembang Jaya, dan Gunung Talang. Daerah dan di daerah tersebut memiliki yuk tambang PT Lingga Puri Minang yang bergerak di bidang penambangan batu gamping. Nah, di sini sangat cocok dengan litologi yang cocok dengan unsur P karena batuan asal dari unsur P adalah batu karbonat. Jadi litologi batu gamping bisa mengindikasikan unsur P di daerah situ. Next. Selanjutnya ada di daerah target 2. Di daerah target 2 ini memiliki kadar yaitu di 2.955 ppm. Daerah target 2 secara litologi tersusun atas dua satuan utama yaitu formasi Kuntan, anggota fillet dan serpih terdiri atas serpih dan fillet dengan sisipan batu sabak, kuarsit, batu lanau, rijang, dan aliran lava. Selanjutnya ada anggota batu gamping terdiri dari batu gamping, batu sabak, fillet, serpih, terkriskan, dan kuarsit. Sebaran daerah ini terletak di satu kecamatan yaitu Sumpur Kudus. Pada daerah target 2 berdasarkan geomap belum ada yuk tambang di sekitar daerah unsur, tetapi ada potensi dari besi primer di dekat daerah unsur target. Secara geokimia, besi dan fosfor memiliki asosiasi yang erat. Mineral besi seperti magnetit sering berasosiasi dengan unsur P dalam sistem hidrotermal, sehingga keduanya cenderung hadir berdekatan. Next. Selanjutnya ada di daerah target 3, yang dimana daerah target 3 mempunyai kadar unsur yaitu di 2.166 ppm. 3 secara litologi tersusun atas dari formasi Kuntan serta satu satuan dari Gunung Merapi. Anggota fillet dan serpih formasi Kuntan terdiri dari serpih dan fillet dengan sisipan kuarsit, batu lanau, rijang, dan aliran lava. Anggota batu gamping formasi Kuntan terdiri dari batu gamping, batu sabak, fillet, serpih, terkeriskan, dan breksi. Selain itu terdapat batuan gunung Merapi berupa breksi, andesit, sampai basal. Bongkahan lava, bongkahan lava, lapili, tuf, aglomerat, dan endapan lahar dan juga dilewati oleh struktur kelurusan. Batuan asal dari unsur P adalah karbonat. Jadi litologi batu gamping yang ada di daerah itu mengindikasikan unsur P. Dan juga sebaran daerah ini terletak di satu kecamatan yaitu Kecamatan Salimpang. Di daerah target ini belum ada yuk tambang, jadi bisa dilanjutkan untuk survei ke depannya. Bisa next. Selanjutnya ada di daerah target 4. Di daerah target 4 ini memiliki kadar unsur P yaitu ada di 2022 ppm. Di daerah target 4 secara litologi tersusun atas tuf batu apung yaitu prime tuf. Batuan ini terdiri dari batu apung di dalam matriks kaca kelelawar atau gas vulkanik. Nah, di sini sangat cocok untuk unsur V karena matriks kaca atau gas vulkanik yang bersifat amorf dan tidak stabil secara kimia sehingga mampu menyimpan dan melepaskan unsur P melalui proses pelapukan dan alterasi. Jadi sebaran unsur P ini bisa dari kaca vulkanik, kaca atau gelas vulkanik. Selanjutnya ada sebaran daerah ini terletak di suatu kecamatan yaitu Kecamatan Sungayang. Kadar unsur P pada daerah target 4 berdasarkan geomap belum ada yuk tambang ataupun potensi di sana. Next. Untuk di daerah target 5 ini memiliki kadar unsur yaitu di 2.387 ppm. Dan litologi di daerah target 5 ini tersusun atas andesit Gunung Merapi. Batuan ini terdiri atas breksi, andesit sampai basal, bongkahan lava, lipili, tuf, aglomerat, dan endapan
lahar. Sumber magmatik langsung dari batuan andesit hingga basal secara alami kaya akan mineral apatit yang merupakan mineral utama pembawa fosfor pada sistem magmatik. Saat magma membeku, apatit mengkristal dan menjadi sumber utama unsur P dalam batuan vulkanik. Selanjutnya, di daerah ini mencakup satu kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum. Kadar unsur P pada daerah target 5 berdasarkan geomap belum memiliki indikasi iup tambang di daerah yang masuk di daerah target 5 ini. Next. Selanjutnya ada di daerah target 6. Daerah target 6 ini memiliki kadar yaitu di 1824 ppm dengan litologi yang tersusun atas dua satuan batuan tuf gamping atau pump stove terdiri dari batu apung di dalam matriks kaca kelatan atau gelas vulkanik. Selain itu terdapat andesit gunung melintang yang terdiri dari breksi, andesit sampai basal, aglomerat, pecahan lava berongga, endapan lahar, dan lava. Sebaran daerah ini terletak di Kecamatan Luak, yaitu masuk di Kabupaten 50. Selanjutnya sebaran daerah ini terletak di daerah geomap belum ada tambang, tapi di sini di daerah situ terdapat eh, adanya batu gamping yang terletak tidak jauh dari daerah target yang mengindikasikan di situ bisa menjadi indikasi dari unsur P atau fosfor. Next, di sini ada pendukung daerah target. Karena unsur P berasosiasi kuat dengan besi, jadi di daerah target ini saya menyantumkan besi primer yang menjadi indikasi bahwa di situ terdapat unsur P karena besi primer berasosiasi kuat dengan unsur fosfor. Next. Selanjutnya ada peta batas bahan survei yang diambil dari geomap. Di sini untuk mengidentifikasikan daerah-daerah yang masuk di identifikasi dari IUP yang masuk di daerah unsur P ini. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, di penelitian ini menganalisis bahan unsur fosfor dari 1.487 sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat yang mengandung nilai ambang. Menurut Ros DKK, kadar unsur P bervariasi dari 61 ppm hingga 4.254 ppm. Berdasarkan sebaran kadar P terindikasi 6 daerah target prospek yang tersebar di beberapa kecamatan. Hingga saat ini, belum ada iup tambang di keenam daerah target tersebut. Namun berdasarkan kadar unsur P yang tertinggi menjadikan wilayah ini berpotensi sebagai daerah prospek untuk eksplorasi tambang, terutama mengingat belum adanya penelitian pendahuluan serta serupa di Sumatera Barat, sehingga hasil ini dapat menjadi data awal yang penting untuk prospek berlanjutan dari eksplorasi ini. Next. Di sini ada sumber-sumber yang saya ambil. Next. Mungkin presentasi saya cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zaki atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, pembahasan unsur Y akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hanif Al-Fajri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya selamat sore Bapak dosen dan teman-teman yang sudah memberikan saya waktu untuk presentasi hasil dari analisis sebaran unsur Y sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Yttrium merupakan unsur jejak atau trace elemen yang termasuk dalam kelompok unsur tanah jarang atau rare earth element atau biasa disebut REE. Unsur ini memiliki sifat geokimia yang mirip dengan kelompok REE berat atau heavy rare earth element dan bersifat litofil sehingga cenderung berasosiasi dengan mineral silikat dalam proses geologi. Yttrium umumnya terkonsentrasi pada fase akhir kristalisasi magma karena bersifat inkompatibel
Unsur ini banyak ditemukan pada batuan granit, pegmatit, batuan alkalin, serta endapan hidrotermal. Mineral pembawa yttrium antara lain xenotime, monazite, zirkon, dan apatit. Dalam eksplorasi geokimia, sering digunakan sebagai unsur indikator atau pathfinder untuk mengetahui adanya mineralisasi REE, proses diferensiasi magma, dan alterasi hidrotermal. Next. Selanjutnya di sini ada metode penentuan nilai besar ambang menurut Ross Dekakat pada tahun 1979. Yang pertama, rata-rata kandungan unsur pada kerak bumi. Unsur yttrium sendiri pada kerak bumi rata-rata kandungannya itu sebesar 33 ppm. Kemudian yang kedua, menentukan sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas atau outlier. Yang ketiga, perhitungan dilakukan dengan menambahkan nilai rata-rata terhadap 2-3 kali nilai simpangan baku. Untuk total datanya sendiri, di sini saya menganalisis sebanyak 1487 data dengan rata-rata 17,81 dengan simpangan baku 6,88. Nilai batas anomali kuatnya itu eh, sebesar 31,57 dan nilai batas anomali sangat kuatnya ada di 38,44. Dan yang keempat, mengenali kelompok unsur yang seharusnya berasosiasi atau pathfinder. Untuk unsurnya sendiri ini berasosiasi dengan urat fluorspar dengan unsur target F dan berasosiasi dengan ZR, RB, HG, dan BA. Next. Kemudian yang kelima, membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau di daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri secara geologi maupun geokimia. Eh, tapi belum ada penelitian terlebih terdahulu yang membahas secara spesifikasi sebaran unsur sampel geokimia di Sumatera Barat. Dengan demikian, penelitian ini berperan sebagai data awal untuk mengetahui karakteristik dan potensi unsur Y di daerah penelitian. Kemudian yang keenam, di sini ada pengolahan data menggunakan histogram dan grafik probabilitas. Next. Di sini ada data geokimia tanah. Data di samping ini merupakan hasil pengambilan 1487 sampel geokimia tanah untuk unsur Y. Sampel tersebut kemudian dianalisis di laboratorium guna menentukan kadar yttrium beserta unsur-unsur lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar yttrium tertinggi yang diperoleh mencapai 53,1 ppm, sedangkan kadar terendah tercatat sebesar 0,6 ppm. Next. Nah, di sini ada hasil pembagian persentase dari data eh, geokimia. Kadar rata-rata unsur yttrium di kerak bumi tercatat sebesar 33 ppm. Pembagian kelas kadar Y menggunakan metode persentil yaitu kelas 1 sebanyak 2,5% dari jumlah data memiliki kadar 33,7 sampai 53,1. Tergolong anomali sangat kuat. Kelas 2 sebanyak 5% dari jumlah data memiliki kadar 27,4 sampai 33,6 dan tergolong ke dalam anomali kuat. Kelas 3 sebanyak 7,5% dari jumlah data memiliki kadar 23,4 sampai 27,3. Kelas 4 10% dari jumlah data memiliki kadar 21,1 sampai 23,3. Kelas 5 sebanyak 15% dari jumlah data memiliki kadar 19 sampai 21. Kelas 6 sebanyak 25% dari jumlah data memiliki kadar 15,5 sampai 18,9. Dan yang terakhir kelas 7
sebanyak 35% dari jumlah data memiliki kadar terendah yaitu 0,6 sampai 15,4. Next. Nah, di sini ada peta sebaran peta, hasil peta sebaran unsur Y, sampel geokimia tanah di daerah Sumatera Barat. Di sini menunjukkan bahwa rentang persentase dari kadar unsur Y ini berwarna merah itu yang paling tinggi sebesar 33,7 sampai 53,1 dan yang terendah ini berwarna biru sebesar 0,6 sampai 15,4. Next. Nah, di sini ada daerah target satu. Daerah target satu ini berada di Kabupaten Sijunjung yang menunjukkan intensitas anomali tertinggi. Sebaran anomali ini sangat luas mencakup hampir seluruh wilayah kabupaten yang termasuk dalam Kecamatan Kampar Hulu, Sumpur Kudus, dan Tanjung Gadang. Karena dominasi dan interpretasinya, si Junjung ini ditetapkan sebagai target nomor satu eksplorasi atau tindak lanjut. Litologi pada anomali ini terdiri dari granit, anggota bawah formasi ombilin, anggota batu gamping formasi Kuantan, anggota filit dan serpih formasi Kuantan, dan anggota bawah formasi Kuantan. Next. Daerah target 2 ini berada pada tanah datar berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung di bagian timur dan utara. Sebaran merah cukup masif dan berkesinambungan meliputi Kecamatan Lintau Buo Utara, Salimpaung, dan Rambatan. Litologi pada anomali ini terdiri dari granit, formasi Brani, anggota filit dan serpih formasi Kuantan, anggota batu gamping formasi Kuantan, anggota bawah formasi Ombilin, dan andesit Gunung Merapi. Next. Kemudian ada daerah target 3, ini terletak di bagian utara peta, tepatnya berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Terletak di bagian utara peta, anomali ini terlihat meskipun tidak seluas Junjung dan tanah datar. Dengan sebaran cukup terkontraksi, Kecamatan Lareh Sago Halaban layak dijadikan tempat target utama pendamping. Untuk daerah target 3 ini berlitologi pada anomali terdiri dari granit dan anggota bawah formasi Kuantan. Next. Dan daerah target yang keempat ini berada di sekitar kota Solok yang menunjukkan dominasi anomali dalam skala kecil yang meliputi Kecamatan Hiliran Gumanti. Dan litologi pada anomali ini terdiri dari anggota atas formasi ombilin dan formasi barisan. Next. Nah, ini adalah hasil pencarian dari Georima dan Minerbawan Map Indonesia. Keberadaan anomali yttrium yang tidak berkorelasi dengan data IUP maupun peta potensi georima menunjukkan bahwa anomali ini kemungkinan besar dikontrol oleh faktor litologi atau jenis batuan pembawa atau proses geokimia sekunder seperti pelapukan atau alterasi hidrotermal pada batuan tersebut. Bukan karena adanya aktivitas pertambangan yang sudah berjalan, dengan kata lain, litologi di daerah tersebut berpotensi menjadi batuan induk atau host rock bagi pengayaan unsur yttrium meskipun belum tercatat sebagai wilayah tambang resmi. Next. Di sini ada beberapa referensi yang saya dapatkan untuk presentasi saya kali ini. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanif atas pemaparan yang telah disampaikan.
Selanjutnya, pembahasan unsur TH akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ramdan. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Berikut adalah sebaran unsur thorium sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat. Next. Nah, untuk latar belakangnya itu adalah kebutuhan energi yang terus meningkat, mendorong pencarian sumber energi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satu sumber energi yang berpotensi dikembangkan adalah thorium, yaitu unsur radioaktif alami dengan simbol Th dan nomor atom 90. Thorium dianggap memiliki beberapa keunggulan dibanding uranium, seperti cadangan yang lebih melimpah, limbah radioaktif yang lebih sedikit, dan tingkat keamanan yang lebih baik pada beberapa jenis reaktor nuklir. Karena itu, banyak negara seperti India dan Cina mulai mengembangkan penelitian tentang pemanfaatan thorium sebagai sumber energi masa depan. Next, thorium sendiri dilambangkan dengan Th, nomor atomnya 90, yaitu sebuah unsur kimia radioaktif berwarna putih keperakan yang termasuk dalam kelompok aktinida dalam tabel periodik. Unsur ini dinamai berdasarkan Thor, dewa petir dalam mitologi Nordik oleh penemunya Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1829. Next. Nah, untuk metode penentuan besar nilai ambang ROS DKK pada tahun 1979, yang pertama itu membandingkan harga rata-rata yang ada dalam literatur. Thorium sendiri itu berada pada urutan 39. Dan yang kedua itu mengambil sejumlah kecil nilai yang terletak pada bagian ekor sebelah atas suatu populasi dengan syarat bahwa data telah berdistribusi normal atau log normal, yaitu anomalinya seperti yang di atas kanan pada grafik unsur. Next. Untuk yang ketiga itu menghitung dengan rumus nilai rata-rata ditambah 2 atau 3 kali nilai simpang baku dengan syarat bahwa data telah berdistribusi normal atau log normal. Yaitu total dari sampelnya sendiri itu adalah 187 dengan rata-rata 10,67. Untuk simpang bakunya sendiri itu 10,72 dan nilai anomali kuatnya itu berada di 32,12 dan nilai batas anomali sangat kuatnya berada di 42,84. Dan untuk yang keempat, mengenali kelompok unsur yang seharusnya berasosiasi pathfinder elemen. Dan thorium sendiri itu menjadi pathfinder elemen dari unsur zirkon. Next. Yang kelima, membandingkan hasil pengolahan data dengan hasil suatu penyelidikan pendahuluan di daerah yang diselidiki atau di daerah yang mempunyai kesamaan ciri-ciri sebagai geologi maupun geokimia. Namun, berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas sebaran geokimia thorium di wilayah Sumatera. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data awal atau referensi awal terkait karakteristik dan sebaran thorium pada daerah penelitian. Next. Nah, yang keenam itu mengolah data dengan grafik probabilitas dan histogram. Untuk grafik probabilitas, sebagian besar data terlihat mengikuti pola yang cukup teratur dan mendekati garis linier, sehingga dapat
diindikasikan bahwa data setelah dilakukan transformasi log memiliki kecenderungan distribusi yang lebih mendekati normal. Pada bagian awal grafik, kenaikan nilai Z-core terlihat lebih lambat kemudian meningkat lebih stabil pada bagian tengah hingga akhir grafik. Dan untuk histogramnya itu sendiri menunjukkan distribusi frekuensi data berdasarkan jumlah data pada sumbu horizontal dan frekuensi kemunculannya pada sumbu vertikal. Sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai rendah, khususnya pada rentang sekitar 5 hingga 10 yang terlihat dari tinggi batang histogram pada interval tersebut. Puncak distribusi berada di sekitar nilai 7-9, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai tersebut merupakan data yang paling sering muncul. Next. Nah, untuk data sampel geokimianya tersendiri itu adalah jumlah total data sebanyak 1487 data dari jumlah tersebut. Unsur thorium memiliki kadar tertinggi sebesar 140,9 ppm dan kadar terendahnya itu di angka 1,2 ppm. Next. Nah, untuk pembagian kelas unsurnya itu dibagi menjadi 7 7 kelas. Untuk kelas pertamanya itu di 2,5% dari jumlah data dengan kadar thorium 39 39,8 sampai 140,9. Untuk di kelas 2-nya li- untuk di kelas 2-nya itu 5% dengan dari jumlah data dengan kadar thoriumnya 23,4 sampai 39,4. Di kelas 3-nya itu 75% dari jumlah data dengan kadar 14,0 dan 14,0 sampai 23,1. Di kelas 4-nya tersendiri 10% dari jumlah data dengan kadar 11,2 sampai 13,9. Di kelas 5-nya 15% dari jumlah data dengan kadar 8,9 hingga 11,1. Di kelas 6-nya 25% dari jumlah data dengan kadar 6,6 sampai 8,8. Dan kelas 7-nya itu 35% dari jumlah data dengan kadar 1,2 hingga 6,5. Next. Berikut adalah peta sebaran unsur thoriumnya, yang dimana pada peta ini terlihat anomali yang sangat kuat di daerah Kabupaten 50 Kota, Sijunjung, dan Tanah Datar yang berwarna merah. Next. Nah, untuk sebaran thorium pada daerah penelitian menurut Georima itu belum terdapat adanya sebaran thorium. Yang ada itu hanya di Pangkal Pinang dan juga Sulawesi. Next. Nah, untuk daerah target 1 itu berada di 3 kabupaten, yang dimana mencangkup Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Kecamatan Sumber Kudus, dan Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Kecamatan Lintau, Buo Utara, dan di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kecamatan Lareh, Sego, Halapan. Pada daerah target 1 ini memiliki litologi dari anggota bawah formasi Kuantan, yang dimana batuannya itu kuarsit dan batu pasir kuarsa dengan sisipan pilit, batu sabak, serpih, batuan gunung api, tup, terkloritkan, konglomerat, dan rijang. Yang kedua itu ada anggota atas formasi ombilin, yang dimana batuannya mencangkup lempung dan napal dengan sisipan batu pasir konglomerat mengandung kapur dan berfosil. Yang ketiga
ada anggota bawah formasi ombilin, yang dimana batuannya mencakup batu kuarsa, mengandung mika, sisipan arkos, serpihan lempung, konglomerat kuarsa, dan batu batu bara. Untuk yang keempat, batu anggota batu gamping formasi kuantan. Batu gamping anggota batuannya itu mencakup batu gamping, batu sabak, pilit, serpih, terkik, terkesikan, dan kuarsit. Yang kelima ada anggota pilit dan serpih formasi kuantan, yang dimana batuannya itu mencakup serpih dan pilit, sisipan, batu sabak, kuarsit, batu lanau, rijang, dan aliran lava. Yang kelima itu ada tuk batu apung, yang dimana batunya itu batu apung di dalam matriks kaca kelarat. Next, untuk daerah target 2-nya itu berada di Kabupaten 50 Kota, tepatnya berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh, di Kecamatan Akabiluru, dan Kecamatan Gugua. Untuk formasinya sendiri itu ada 4 formasi, yaitu aluvium sungai, yang dimana batuannya itu mencakup lempung, pasir, kerikil, dan bongkah batuan beku kuarsit. Yang kedua itu ada anggota bawah formasi ombilin, seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, anggota pilit, dan serpihan formasi kuantum juga sudah dijelaskan. Dan yang terakhir itu ada tub batu gamping, seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Next. Nah, untuk daerah target ketiga itu berada di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Kecamatan Tanjung Gadang. Untuk formasinya tersendiri itu ada satuan batuan granit yang tersusun berkisar dari leuko granit sampai monzonit kuarsa. Dan anggota pilit dan serpih formasi kuantan, serpih dan pilit, sisipan batu sabak, kuarsit, batu lanau, rijang, dan aliran lava. Next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan dan interpretasi data geokimia tanah, unsur thorium di wilayah Sumatera Barat diketahui bahwa distribusi kadar thorium memperlihatkan pola sebaran yang beragam dengan rentang nilai antara 1,2 ppm hingga 140,9 ppm. Dari total data yaitu 1.487 sampel geokimia. Penutupan nilai ambang menggunakan metode Roche DKK pada tahun 1979 mampu mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas anomali sehingga mempermudah identifikasi zona yang berpotensi mengalami mineralisasi thorium. Interpretasi peta sebaran menunjukkan bahwa wilayah tanah datar, Sijunjung, dan 50 kota memiliki anomali tertinggi yang diduga berkaitan dengan aktivitas magmatik dan hidrotermal. Pola sebaran anomali yang mengikuti struktur geologi mengindikasikan adanya pengaruh sesar dan rekahan dalam proses mobilisasi serta pengendapan unsur thorium terutama di Kabupaten Sijunjung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketiga daerah tersebut memiliki prospek yang baik untuk pengembangan eksplorasi mineral logam strategis terutama thorium beserta unsur asosiasinya seperti zirkon dan rare earth element atau REE. Selain didukung oleh tingginya anomali geokimia, salah satu wilayah target juga berada dekat dengan kawasan aktivitas pertambangan dan potensi mineral yang cukup berkembang berdasarkan peta wilayah pertambangan tahun 2025. Dengan demikian, ketiga daerah target, Tanah Datar, Sijunjung, dan 50 Kota direkomendasikan sebagai prioritas untuk survei lanjutan melalui pemetaan geologi rinci, penambahan sampling, serta eksplorasi bawah permukaan guna memperoleh informasi cadangan mineral yang lebih akurat. Next. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan
Maaf, belum diganti judulnya. Next. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh presentator atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian sesi presentasi kelompok pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan dengan baik. Saya kembalikan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas jalannya sesi presentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi dokumentasi berupa foto bersama. Kepada operator dokumentasi, kami persilakan untuk menyiapkan pengambilan gambar. Pada seluruh peserta, dosen, pembimbing, serta presentator, dimohon untuk dapat menyalakan kamera dan memastikan posisi sudah rapi dengan tampilan seluruh peserta di layar. Silakan bersiap, kami akan memberi tanda sebelum pengambilan screenshot. Mungkin screenshot bisa diambil dalam hitungan 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan kembali seperti semula. Hadirin yang berbahagia, dengan telah selesainya seluruh rangkaian acara pada hari ini, maka kegiatan presentasi hasil analisis bahan unsur pada sampel geokimia tanah daerah Sumatera Barat secara resmi telah kita akhiri. Saya selaku MC menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen, pembimbing, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan tertib dan lancar. Apabila selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tuh. Habis ya, sudah selesai ini. Sudah, Baiklah, Pak. ini nanti jangan masuk di YouTube komentar saya. Jadi terima kasih kepada semua. Ini akan menjadi tinggalan kalian ketika nanti sudah lulus. Kita akan upload di YouTube dan sudah saya sampaikan bahwa data ini termasuk data yang akan terbit dan publish di YouTube satu-satunya di negara kita, dan keunikan data itu tidak ada di tempat lain. Bisa kalian browsing lah, ada nggak tempat lain bicara unsur sampai 30 lebih unsur. Itu nyaris di semua yang ada di tabel periodik itu hampir sebagian besar udah tersampaikan, sehingga ketika di tempat yang kalian proses itu ada mineralisasi, entah jenis dari hasil magma tipe I, magma tipe S, atau yang lain, tidak ada yang terlewat, pasti ketangkap oleh kalian. Sehingga kalau yang kebayang oleh kita selama ini sudah pada mungkin tipe I yang kebayang kita kan Mas Tembaga. Ternyata yang menonjol dari presentasi kalian kan ada temuan di kelompok 5. Ada uranium, thorium sangat kuat di lokasi yang kalian presentasikan. Kemudian REE, SN, jadi SN dan kawan-kawannya, yttrium, REE dan kawan-kawannya, di situ ada uranium, thorium yang
dari hasil analisis kalian kan semua anomali. Yang enggak anomali kan NI dan CO. CR-nya aja masih kalian temukan sebagai anomali. Jadi hampir semua tipe deposit ketangkap oleh kalian. Tipe yang benar-benar tidak berdampingan sama sekali seperti yang di kelompok 1 dengan kelompok 5 ini kan magmanya jauh berbeda. Yang satu tipe I, yang satu ke arah tipe tipe S. Jadi dalam satu tempat yang sama kalian menemukan bervariasi tipe deposit yang selama ini tersembunyi, tidak ada yang tahu, bisa kalian temukan, identifikasi semua dengan meyakinkan dari hasil pendekatan dari Rose tadi, pendekatan Rose dari berbagai pendekatan, kalian yakin bahwa itu anomali yang layak untuk di follow up. Jadi kami tunggu finalisasi video masing-masing kelompok. Jadi ini tidak semata-mata tugas, tapi ilmu kalian yang akan ditinggalkan ini benar-benar sangat berharga. Kalau kalian survei sendiri nggak tahu berapa miliar harus dikeluarkan untuk menghasilkan data 1.400-an sampel dengan analisis 30 lebih. Kalau semua kalian analisis kan di tabelnya ada 40 parameter itu. Tapi tidak semua kita analisis. Yang penting-penting aja yang sudah cukup mewakili untuk mengidentifikasi apapun deposit yang di daerah yang kalian analisis itu ketemu semua. Sembunyi dimanapun kalian temukan. Deposit tipe apapun kalian temukan. Nah itulah hal yang baru untuk kita tampilkan di YouTube-nya HMTG. Tidak apa-apa ada kelompok A, kelas A dan kelas B, kelompok satunya sama, kelompok duanya sama, enggak masalah. Kalian kan bicara dengan gaya masing-masing, versi masing-masing. Kemudian kalau masih ada yang penasaran, oh saya ada yang pengen saya edit, ya silahkan nanti ketemu dengan yang mengedit videonya. Dan terima kasih buat Rindu, Yuki, Cindy, Caka, Raffi, kerja keras tentunya. 2 hari berturut-turut ditambah dengan ketika mempersiapkan kan itu siang malam dikontak oleh mahasiswa bimbingannya dan ya tentunya buat semua, buat mahasiswa, buat para pembimbing, ya kita berharap dapat dari kegiatan ini bisa jadi sedekah jariah aja. Sumbangsih ilmu yang kalian akan tinggalkan, kenang-kenangan buat PEP, untuk branding PEP, untuk membesarkan PEP, kalian sudah berkontribusi luar biasa. Itu aja ya dari saya, sehat semua. Terima kasih semuanya, sehat semua. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Kasih, Sehat Pak. selalu, Pak.